cinta kepada Allah lebih besar itu ketika ada urusan dunia berseberangan dengan perkara akhirat, maka dia akan pilih mana? Bentrok misalkan. Ini kita ada perkara dunia, ini perkara akhirat. Nah, kalau misalkan dua perkara ini istilahnya bentrok, terus kita mau pilih yang mana? Kalau orang cinta kepada akhirat, maka kita akan memilih akhirat. Tapi kalau misalkan dia cinta kepada dunia akan pilih dunia. Gitu kan? Ini syirik asghar ini perkara yang tidak kelihatan. Seperti kelihatan dohirnya itu dia beramal karena Allah. Tapi padahal hatinya dia beramal bukan karena Allah. Inilah yang berbahaya. Ada serigala berbulu domba. Kelihatannya domba tapi hatinya serigala, ini yang bahaya. Tapi kalau misalkan serigala hatinya domba, ini masih mending. Kelihatannya serigala tapi dalamnya domba. Kelihatannya kayak yang galak tapi dalamnya lembut. Nah, kadang ada seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya, kelihatannya lembut tapi galak. Nah, inilah yang Rasulullah takutkan, itu bukan perkara syirik akbar. Soalnya kalau syirik akbar orang kelihatan. Tapi kalau syirik asghar, dia seolah-olah amalnya seperti karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya bukan karena Allah. Karena siapa dia beramal, gitu kan. Terus para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata bahwa yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik asghar. Maka Rasulullah SAW, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Kata para sahabat kepada Rasulullah, pertanyaan itu, apa syirik asghar itu? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala, maka berkata Rasulullah, ar-riya'u adalah riya. Riya itu kita beramal ingin dipuji oleh orang lain, atau misalkan kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan karena bos atau karena atasan, karena siapa saja kita beramal, intinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kita sebelum beramal, mau sedekahnya, mau talab ilmunya, terus sholat tahajud, duha, terus baca Quran, segala amal yang kita lakukan, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita beramal bukan karena Allah, apalagi karena riya, ingin dipuji oleh orang lain, maka ini dikatakan oleh Rasulullah adalah syirik asghar. Syirik asghar ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Yaqulullahu ta'ala, nanti Allah Subhanahu wa taala berkata kepada siapa? Kepada lahum, kepada orang yang dia melakukan amal karena riya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang dia beramal karena riya. Karena amalnya itu pengen dipuji oleh orang lain, atau misalkan beramalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yauma yujazi al-ibadah bi a'malihim. Pada hari nanti ketika semua hamba dibalas dengan berbagai amalnya. Jadi nanti semua hamba itu akan mendapat balasannya ketika nanti di akhirat. Orang yang dia berbuat baik, maka dia nanti di akhirat akan mendapat balasan berupa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari nanti, ketika nanti hari kiamat, semua hamba diberi balasan dari semua amalnya, gitu kan. Maka ada orang yang ini bukannya diberi pahala oleh Allah, bukannya diberi balasan oleh Allah, justru malah diusir oleh Allah. Istilahnya contoh lah, kita punya anak buah, seorang bos, gitu kan. Terus anak buah ini dia kerja di kita, tapi kerjanya bukan untuk kita, gitu kan. Kerjanya iya anak buah kita, gitu kan. Tapi dia mengerjakan pekerjaan, malah bekerja tapi untuk orang lain. Makanya ketika pas akhir bulan atau awal bulan, ketika dia minta gaji, kira-kira dikasih gaji enggak? Malah bukannya dikasih gaji, malah nanti bisa jadi dimarahin, gitu kan. Kata kita sebagai bos, ya, untuk apa kamu minta gaji kepada saya? Sedangkan kamu bukan kerja untuk saya, gitu kan.
Nah itu orang pun seperti itu. Nanti ketika di akhirat, ketika kita sholat kita bukan karena Allah, talab ilmu kita bukan karena Allah, sholat baca Quran kita bukan karena Allah, sedekah kita bukan karena Allah, maka ketika nanti kita meminta pahala kepada Allah, kalau misalkan ya Allah mana pahala sholat saya, ya Allah mana pahala tahajud saya, ya Allah mana pahala sedekah saya, ya Allah mana pahala talab ilmu saya. Sedangkan pahala sedekah besar pahalanya, pahala talab ilmu pun besar pahalanya. Tapi kalau dilakukan bukan karena Allah, maka nanti bukannya diberi pahala, maka Allah Subhanahu wa taala nyuruh orang itu pergi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suruh perginya kepada siapa? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya panduru hal tajidu indahum khairan. Ketika nanti seorang hamba dia meminta pahala kepada Allah, meminta balasan setiap amalnya yang dilakukan ketika di dunia, maka kata Allah, idhabu, pergilah kalian, pergi kalian. Kepada siapa? Ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya, kepada orang yang ketika kamu di dunia beramal untuk orang itu. Misalkan kita ketika di dunia ini beramal untuk pengen dipuji oleh atasan lah misalkan. Ketika dia punya atasan, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, talab ilmunya rajin. Karena ibadahnya itu pengen karena dipuji atasan. Karena dia pengen seorang polisi misalkan dia pengen naik pangkat, di hadapan atasannya ibadahnya rajin gitu kan. Maka ketika nanti dia minta amal daripada ibadahnya, kata Allah, pergilah engkau kepada orang yang ketika kamu di dunia beribadah untuk dia, bukan untuk Allah. Misalkan seorang sodako, rajin sodakohnya, tapi bukan karena Allah, pengen dipuji misalkan sama tetangga, terus pengen dipuji sama saudara. Istilahnya dia nanti kesebut, orang ini rajin sodako, orang ini baik, orang ini tidak pelit. Padahal dalam hatinya amalnya bukan karena Allah. Ketika nanti orang itu di akhirat minta amal kepada Allah, maka Allah, pergilah engkau kepada orang yang ketika di dunia kamu beramal untuk dia. Itulah rugi. Ketika semua manusia yang beramal karena Allah diberikan pahala di akhirat, orang ini malah diusir. Kata Allah apa? Panduru hal tajidu indahum khairan. Cobalah lihat olehmu, apakah ada kebaikan ketika kamu di dunia beramal untuknya. Misalkan kita beramal untuk siapa saja, ketika kata Allah, coba lihat di orang yang kamu ketika di dunia beramal untuk dia. Cobalah minta pahala kepadanya. Apakah dia bisa memberikan pahala? Tidak bisa memberikan pahala. Makanya alangkah ruginya seseorang ketika dia beramal bukan karena Allah. Ketika beramal bukan karena Allah. Jadi bukankah mendapatkan pahala, maka mendapatkan siksa. Makanya kita niat setiap amal itu jangan ada istilah dalam hati itu selain daripada Allah tujuannya. Karena apa? Rugi. Kita udah korbankan harta untuk bersedekah, untuk korbankan waktu untuk talab ilmu. Tapi amal kita bukan karena Allah, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan siksa. Contoh saja, kalau misalkan kita meminjamkan uang misalkan kepada seseorang, misalkan ada orang yang butuh kepada kita, misalkan Pak, tolonglah saya pinjamkan uang berapa, misalkan untuk 100.000. Kalau misalkan orang yang dia pengen keuntungan di dunia, gitu kan, dia tidak akan peduli bahwa ketika kita melebihkan uang itu hukumnya riba. Misalkan kata orang, ya udah saya kasih pinjam 100.000, tapi kembalikan ya 120.000, gitu kan? Ini adalah pikirannya dunia. Tapi kalau misalkan kita pikiran akhirat, dalam beramal itu ikhlas karena Allah, tidak pokoknya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pas kasih pinjam uang, misalkan ada orang yang membutuhkan, kasih pinjam uang 100.000. Tanya kapan nih mau bayarnya, gitu kan? Kapan mau bayarnya? Oh, saya mau bayar minggu depan. Ya udah kita kasih 100.000. Maka selama daripada pertama kita meminjamkan sampai minggu depan jatuh tempo pertama, maka kita ini dianggap sedekah setiap hari sebesar uang yang kita pinjamkan. Makanya inilah kalau orang ini
kalau orang yang beriman itu dia mencari pahalanya di lebihnya itu. Setiap kita meminjamkan uang, ada lebihnya dikasih sama Allah. Tapi untuk orang yang beriman itu lebihnya di akhirat. Kalau kita misalkan lebihnya minta di dunia, bukannya lebih, itu malah riba kan jadinya. Jadi dosa. Maka ketika misalkan jatuh tempo lah. Pas jatuh tempo misalkan hari Minggu, kita kasih jatuh tempo. Pas hari Minggu kita ditagih ini orang yang punya hutang tadi. Ya Pak, kapan nih mau bayar hutang? Maaf ya, saya mau minta tempo lagi, minta jatuh tempo lagi sampai minggu depan lagi. Maka dari minggu sekarang tempo yang pertama, yang keduanya, maka kita dianggap sodakoh ini 2 kali lipat daripada yang tadi. Nah inilah pahalanya kita meminjamkan uang itu sebenarnya besar pahalanya. Justru lebih kalau misalkan kita ini kasih uang pinjam kepada orang 100.000. Minta dikembalikan 120, cuma 20.000 lebihnya. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah, kita kasih pinjam uang 100.000. Misalkan jatuh temponya, kita jatuh tempo 100 sebulan, kali aja 30.000, 30 hari kali 100.000, coba berarti berapa? Seolah-olah kita sedekah itu 3 juta. Sedekah sebenarnya 3 juta. Lebih untung nggak? Berniaga dengan Allah itu lebih besar gitu kan. Berniaga dengan Allah itu lebih besar. Makanya kebanyakan orang yang dihutangin gitu kan. Apakah orang yang meminjamkan uang tapi bukan karena bukan dengan dia karena Allah, itu dia nggak bakalan habis hartanya. Karena dengan setiap hari dia sedekah berarti Allah tambah hartanya. Justru kadang-kadang orang yang susah bayar hutang itu suka seret rezekinya. Pinjam hutang ke situ, pinjam hutang ke situ, ke situ nggak bayar, ke situ nggak bayar. Jadi akhirnya seret rezekinya. Nah itulah. Makanya kalau ada tetangga yang berhutang kepada kita atau pinjam uang, kasih tempo kapan mau bayarnya. Nah dari tempo yang kita kasih itu maka kita dihitung sedekah setiap harinya. Kan itulah keuntungan seorang orang yang beriman. Nah kembali lagi, setiap amal kita lakukan dengan ikhlas. Qala Al-Faqih, berkata siapa Al-Faqih rahimahullah ta'ala, innama yuqalu lahum dzalika, jadi pastinya dikatakan lahum kepada mereka, dzalika kalimat idhabu, suruh dia berangkat di hadapan Allah, pergi daripada hadapan Allah, li'anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khidai, sesungguhnya amal mereka itu ketika di dunia amalnya itu tipuan. Jadi orang munafik itu dia beramal seolah-olah mau menipu Allah. Padahal Allah itu tidak bisa ditipu. Ketika di hadapan Rasulullah dia seolah-olah mengikuti Rasulullah, tapi di belakang Rasulullah dia memusuhi Rasulullah. Pikirannya dia seolah-olah Rasulullah bisa ditipu, padahal Rasulullah tidak akan bisa ditipu. Kalau misalkan ada sesuatu memang yang tidak betul, maka turun wahyu langsung kepada Rasulullah. Kenapa orang itu ketika di dunia dia beramal tapi bukan karena Allah, diusir ketika nanti di hadapan Allah? Karena sesungguhnya amalnya dia itu tipuan. Kelihatannya amalnya seperti karena Allah, padahal amalnya bukan karena Allah. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khidai, maka nanti Allah pun mengerjakan seperti itu. Jadi istilahnya dia menipu saya, maka nantinya kita akan tipu balik. Nah itu. Kalau misalkan tipuan Allah itu lebih bahaya. Karena Allah itu berkuasa. Ketika dia di dunia beramal bukan karena Allah, maka ketika nanti di akhirat dia minta pahala kepada Allah, Allah tidak akan berikan. Justru bukan diberikan pahala, malah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sebabnya? Kama qala Allah taala, seperti Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dalam ayat seterusnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu dia menipu Allah. Wa huwa, dan Allah itu khadi'uhum, maka akan menipu dia kembali nanti di akhirat. Jadi orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mau mengerjakan sholat malas.
Ketika dia mengerjakan sesuatu malah nggak semangat melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika ada panggilan dunia, cepat, gitu kan? Kadang-kadang kita tanya saja hati kita. Ketika ada kabar misalkan tentang perkara dunia, kadang-kadang kita cepat kan? Misalkan Bapak hari ini harus ke kelurahan karena ada bansos sekian ratus ribu. Wah, sesibuk apapun ditinggalkan karena akan dapat uang. Tapi ketika datang panggilan Allah 5 waktu, kadang-kadang kita santai saja. Nah itu berarti cinta kita kepada dunia ini lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Jadi kita tandanya orang cinta kepada Allah lebih besar itu ketika ada urusan dunia berseberangan dengan perkara akhirat, maka dia akan pilih mana. Bentrok misalkan, ini kita ada perkara dunia, ini perkara akhirat. Nah, kalau misalkan dua perkara ini istilahnya bentrok, terus kita mau pilih yang mana? Kalau orang cinta kepada akhirat, maka kita akan memilih akhirat. Tapi kalau misalkan dia cinta kepada dunia akan pilih dunia, gitu kan? Misalnya kalau misalkan seorang punya kekasih, seorang punya kekasih. Apabila dia benar-benar cinta kepada kekasihnya, ketika ada urusan apapun, kekasihnya pengen bertemu, kira-kira ditemui nggak? Ditemui. Biarkan pekerjaan ditinggalkan kan semuanya. Yang penting bisa bertemu dengan kekasih, berarti lebih cinta kepada kekasih daripada pekerjaannya. Kadang-kadang bela-belain berantem dengan keluarga karena pengen bertemu dengan kekasih. Nah itulah tanda cinta kita kepada Allah. Lihat aja ketika istilahnya berbarengan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, maka kita pilih yang mana? Kalau misalkan kita memilih perkara akhirat, berarti cinta kita lebih besar kepada akhirat. Nah, pertama orang munafik itu ketika dia sholat malas mengerjakan sholat. Yang keduanya yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Maka ketika dia beramal itu pengen dilihat oleh manusia. Ria karena manusia, bukan karena Allah. Dia setiap amalnya itu bukan karena Allah. Dan ingat kepada Allahnya sedikit. Tanda orang munafik itu ingat kepada Allahnya sedikit. Makanya kita sebenarnya jangan tanya kepada orang lain. Tanya saja kepada diri kita sendiri. Ingat kepada Allah itu setiap hari 24 jam ini kita lebih banyak mengingat Allah apa lebih banyak lupa kepada Allah. Itu aja. Kalau misalkan kita lebih banyak lupa kepada Allah, jangan-jangan kita ini termasuk orang munafik. Makanya tanda orang munafik itu ketika dia sholat kadang ogah-ogahan, malas mengerjakan, terus setiap amalnya pengen dipuji oleh orang lain bukan karena Allah. Terus ketika orang munafik ini dia sedikit berzikir kepada Allah, banyak lalainya. Nah inilah. Makanya kenapa orang yang seperti ini disebut orang munafik. Maka orang yang tadi yang dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fayabtulu sawabu a'malahum. Fayabtulu sawabu a'malihim. Maka nanti batal, Pak. Jadi setiap amal yang dia kerjakan ketika di dunia, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat batal semua amalnya. Semua amal kalau sholat misalkan tidak sah atau batal, kira-kira diterima nggak sholatnya? Tidak. Berarti setiap amal yang batal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka batal setiap amalnya. Bayat dulu sawabu amaluhum, maka amalnya itu batal. Tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu lahum idhabu ila alladziina amiltum li ajlihim fa innahu la sawaba li amalihim indi. Jadi ketika nanti seseorang itu batal setiap amalnya, tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh orang itu untuk pergi kepada orang yang ketika di dunia dia beramal karena orang tersebut. Fa innahu, kata Allah, la sawaba li amalikum indi. Kata Allah, tidak ada pahala buat untuk amal kalian di sisiku, kata Allah. Ketika kita minta amal nanti kepada Allah, minta pahala kepada Allah,
hasil daripada amal yang kita kerjakan ketika hidup di dunia, maka ketika nanti kita beramal bukan karena Allah, maka disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Pergi engkau. Diusir. Kalau misalkan kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan minta pahala kepada siapa? Gitu kan. Makanya kita niatkan setiap amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, pergilah engkau kepada orang yang ketika kamu di dunia beramal untuknya. Karena sesungguhnya tidak ada pahala di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian. Jadi kalau tidak ada pahala di sisi Allah, mau minta pahala kepada siapa? Gitu kan? Kepada orang yang kita beramal di dunia untuk orang tersebut, maka tidak mungkin dia bisa memberikan pahala. Seorang atasan dia tidak bisa memberikan pahala untuk kita. Seorang bos pun tidak bisa memberikan pahala untuk kita. Siapapun di akhirat itu tidak bisa memberikan pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah suruh pergi tidak ada pahala di sisinya, maka berarti kita termasuk orang yang rugi. Karena apa? Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillahi ta'ala, gitu kan. Karena sesungguhnya gitu kan, amal kalian itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada pahala di sisi Allah? Karena amalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yastaujibul abdu as-sawaba. Maka sesungguhnya pastinya setiap hamba itu berhak. Setiap hamba itu berhak mendapatkan pahala idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Setiap hamba itu berhak mendapatkan pahala. Setiap hamba itu berhak mendapatkan balasan dari setiap amalnya apabila amalnya itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana li ghairihi fi syirkatun fallahu bari'un minhu. Maka apabila amalnya itu bukan karena Allah, syirik dalam amalnya ada selain Allah. Jadi orang syirik itu gitu. Dia itu kepada Allah ada, tapi kepada selain Allah pun ada. Beramal itu bukan karena Allah. Jadi karena Allahnya ada, tapi kebanyakannya bukan karena Allah. Sedangkan Allah itu tidak suka ketika dalam hati setiap manusia itu ada selain Allah. Jadi Allah itu tidak suka, bahkan Allah itu pecemburu. Cemburu kalau misalkan dalam hati kita ini ada selain Allah. Allah itu tidak suka ketika setiap amal kita bukan karena Allah. Jangankan seperti itu kok. Misalkan gini aja, kita punya suami atau seorang istri, suami punya istri. Misalkan dalam hati suaminya ini ada cintanya itu bukan selain untuk istrinya. Istilahnya dalam hatinya ada cinta kepada yang lain, kira-kira kita marah nggak? Ngamuk kan pasti. Di hadapan kita kayak yang cinta, tapi di dalam hatinya ada cinta selain istrinya. Nah itu pasti kita marah. Allah pun seperti itu, gitu kan? Allah pun seperti itu. Kita ini cinta kepada Allah, maka bersihkan cinta-cinta kepada selain Allah. Maka ke setiap amal pun kita bersihkan. Amal yang bukan niat karena Allah, maka kita bersihkan. Semua amal ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan setiap amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Wallahu bari'um minhu, maka Allah terbebas dari amal itu. Jadi maksudnya Allah terbebas daripada amal itu, maka Allah tidak ada sangkut paut dengan amal orang itu. Kita tahajud, kita sholat, apa semua amal kita laksanakan, tapi bukan karena Allah, maka Allah tidak dianggap semua amalnya. Ketika kita nanti di akhirat minta pahala kepada Allah, maka kata Allah, pergilah engkau kepada orang ketika kamu di dunia beramal untuk orang itu. Paham nggak? Ya. Paham nggak? Paham. Nah itu. Jadi maka kita niatkan amal kita ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tolab ilmu, kita tolabul ilmi ini kita jangan karena siapa-siapa. Niatkan aja karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan karena seseorang ya percuma. Kita dapat capeknya saja. Kita dapat capeknya, udah toko kita tinggalin gitu kan. Sedangkan nanti di hadapan Allah tidak akan mendapatkan pahala. Karena kita tolab ilmu berangkat dari rumah ke sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang saya butuh terhadap ilmu, udah kayak gitu.
Karena butuh terhadap ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Berarti kalau misalkan kita tidak mau mencari ilmu, hukumnya dosa. Sebab wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu perkara wajib. Allah akan memberikan pahala kepada perkara wajib, maka Allah pun akan memberikan dosa apabila orang itu meninggalkan perkara wajib. Gitu kan. Sholat kita laksanakan mendapat pahala, tapi ketika kita tinggalkan mendapat dosa. Itulah perkara wajib. Tolab ilmu pun seperti itu. Ketika kita tolab ilmu, kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau misalkan beramal ikhlas karena Allah. Tapi kalau misalkan kita tinggalkan tolab ilmu, maka ini kita akan mendapat dosa. Karena ilmu itu kita tidak tahu kapan kita butuh terhadap ilmu. Mungkin sekarang kita tidak butuh terhadap ilmu, tapi suatu saat nanti kita akan membutuhkan ilmu. Nah, itu hadis ya.